ibadah sekolah minggu. Sebelumnya, Ibu Felix akan menyapa adik-adik di rumah ya. Halo adik-adik, apa kabar? Masih ingat jawabannya? Karena Yesus, aku sehat dan luar biasa. Yes, 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 mantap. Sekarang kita ulangi lagi ya bersama guru sekolah minggu yang lain. Sekarang ibu tanya, halo adik-adik, apa kabar? Karena Yesus, aku sehat dan luar biasa. Yes, 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 mantap. Karena hari ini hari Minggu, kita harus sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah harus tetap ibadah sekolah minggu ya. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu. Kakak-kakak dan guru sekolah minggu dari gereja, adik-adik harus mengikuti dari rumah ya. Sekarang kita mulai mengangkat lagu pujian untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang manis, kita angkat berdiri. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Berkati kami Tuhan, biarlah lewat pujian doa itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita angkat lagu pujian lagi. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Adik-adik di rumah, kita tetap bangkit berdiri kembali dan kita bernyanyi bersama-sama. Pakai gerakan ya.
sudah bernyanyi memuji Tuhan, sekarang kita ayat hafalan ya. Kita membaca ayat hafalan. Ambil Alkitabnya, buka Efesus 6 ayat 1. Kita ikutin, Kak Sela akan membacakan ayat hafalan kita hari ini. Baik adik-adik, kita buka ya Alkitabnya dari Efesus 6 ayat 1. Kakak ulangi dari Efesus 6 ayat 1. Mari kita baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, sekarang kita tutup ya. Sekarang kita akan membaca bersama-sama dengan guru sekolah minggu. 1, 2, 3, ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, harus kita ingat ya. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan ayat hafalan kita dan kita sudah membacakannya dan sudah menghafalnya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali lewat lagu pujian Roh Kudus yang manis, supaya kita menjadi anak-anak yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan nanti. Mari kita bernyanyi bersama. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya, supaya nanti khotbahnya atau cerita sekolah minggunya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, kita diam di tempat duduk kita, di rumah kita masing-masing, disiapkan, dilipat tangannya. Nanti kawan kalian Joshua akan pimpin kalian dalam doa untuk mendengarkan cerita. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kami. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu agar duduk dengan manis dan diam. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Kau berkati kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak sekalian? Amang harap kalian semua di rumah sehat-sehat
berada dalam sukacita, berada dalam damai sejahtera Tuhan, karena kita masih beribadah di rumah kita masing-masing karena sakit penyakit COVID-19. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah, renungan, berita sukacita bagi anak-anak sekalian, yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Kita dengarkan sama-sama, Amang akan bacakan untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatah," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin meluas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, sekarang Amang mau cerita kepada kita semua ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya telinga kita dua. Apa yang akan terjadi kalau kedua telinga kita ini kita tutup rapat-rapat? Apa yang akan terjadi kalau kedua telinga kita ini kita tutup rapat-rapat? Amang yakin kita tidak bisa mendengarkan suara apa-apa. Sekarang kita coba ya, kita sama-sama tutup telinga kita, dan nanti sesudah itu kita cepat-cepat lepaskan tangan kita dari telinga kita ya. Sekarang kita tutup sama-sama ya. Kita lepaskan. Sudah lepas sekarang? Apa yang kalian rasakan tadi ketika kalian menutup kedua telinga kalian? Pasti kalian tidak bisa mendengarkan apa-apa. Kalian tidak bisa mendengarkan papa kalian bicara. Kalian tidak bisa mendengarkan mama kalian bicara. Tetapi ketika kita melepaskan tangan kita dari telinga kita bisa lagi mendengarkan papa kita bicara. Kita bisa mendengarkan mama kita bicara. Pasti akan terasa menyenangkan kalau kita bisa mendengarkan dengan baik. Pasti kita akan bersuka cita kalau kita bisa mendengar dengan baik, dibandingkan kalau kita menutup telinga kita ini rapat-rapat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kalian bisa mendengar, kalau saat ini kalian bisa bicara dengan baik, tidak demikian dengan orang yang ada di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Kalau kita bisa bicara pada saat ini dengan baik, kalau kita bisa mendengar saat ini dengan baik, tetapi tidak seperti itu dengan apa
yang tertulis di dalam cerita Alkitab kita tadi. Amang mau cerita sama kita sekarang. Ketika itu Tuhan Yesus baru saja menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali. Karena perjalanan Tuhan Yesus sangat jauh, sehingga Yesus merasakan kelelahan yang amat sangat. Yesus tiba di daerah Dekapolis. Coba bayangkan kalau kalian pulang dari bepergian perjalanan yang begitu jauh. Pasti kalian akan merasa lelah, pingin istirahat, pingin makan, pingin minum. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Mereka pun beristirahat untuk melepaskan lelah mereka. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika mereka beristirahat, orang yang sudah banyak mengikuti Tuhan Yesus, ya memang banyak orang yang sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah mendengarkan mujizat-mujizat dan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka mendengarkan pengajaran dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus itu pergi, mereka pergi mengikuti Tuhan Yesus. Ini membuat mereka ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin sekali untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekedar melihat saja pun hati mereka sudah bersukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kerumunan itu ada orang yang memiliki saudara yang tuli dan gagap. Seperti yang Amang ceritakan tadi waktu di awal. Yang tuli, kedua telinganya tidak bisa mendengarkan. Yang gagap, mulutnya tidak bisa mengucapkan dengan baik. Jadi orang yang tuli dan yang gagap ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka dibawa oleh saudara-saudara mereka kepada Tuhan Yesus. Seandainya saudaraku ini aku bawa kepada Yesus, pasti dia bisa mendengarkan dan berbicara kembali. Begitu kata saudaranya. Dengan segera orang itu kemudian menjemput saudaranya, membawa kedua orang ini kepada Tuhan Yesus. Dia sangat percaya, dia sangat yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudaranya ini. Dia berkata, "Yesus, tolonglah saudaraku ini. Dia tuli dan gagap. Jika engkau meletakkan tanganmu atasnya, pastilah dia sembuh." Begitu mohon orang itu kepada Tuhan Yesus. Yesus lalu memandang orang yang tuli dan gagap itu. Dituntunnya tangannya dan dibawanya ke tempat yang sepi, sehingga hanya tinggal mereka berdua saja. Menurut kalian, apa yang Yesus lakukan? Menurut kalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu? Apakah Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu? Ada yang bisa jawab? Jawab masing-masing di rumah ya. Ternyata Yesus mengerti kebutuhan orang yang tuli dan gagap itu. Yesus tahu apa yang mereka perlukan. Yesus bersedia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu. Bagaimana caranya? Nah, kalian baca Markus 7 ayat 33 sampai 34. Kalian baca di rumah Markus 7 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata Yesus tidak hanya meletakkan tangan atas orang itu, tetapi Yesus menyentuh bagian-bagian yang sakit dari orang itu. Yesus menyatakan kasih
dan perhatian yang amat besar melalui sentuhannya kepada orang-orang itu. Dan apa yang terjadi anak-anak? Kedua orang itu pun sembuh oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus. Mereka dapat mendengarkan dan dapat berbicara lagi dengan baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tidak hanya mengerti kebutuhan orang yang tuli dan gagap itu. Yesus juga mengerti kebutuhan kalian. Yesus mengerti apa yang anak-anak butuhkan. Seperti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat merasakan kuasa Tuhan Yesus, demikian juga dengan anak-anak. Kalian juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita, menyembuhkan pergumulan kita, menyembuhkan segala semua penyakit yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus tahu apa kebutuhan kita. Yesus mau mendengarkan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Syaratnya bagaimana? Kalau kita mau belajar, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, maka doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan Yesus. Mau kan anak-anak? Bersedia kan? Sekalipun kita beribadah di rumah-rumah, harus rajin belajar, harus mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, rajin beribadah, rajin berdoa. Kalau papa sama mamanya bilang beribadah, kita pertangyangan, kita akan kebaktian. Cepat-cepat ya, ikuti papa mamanya ya, untuk mengikuti kebaktian ya. Karena di dalam setiap kebaktian, Yesus akan membagikan berkat kepada kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi pendorong bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Oh iya, Amang juga mau kasih ingat sama kita, supaya anak-anak rajin cuci tangan ya, rajin cuci tangan. Pakai masker kalau pergi keluar dari rumah. Dijaga kebersihannya, rajin mandi, jangan main-main yang kotor. Kalau pegang sesuatu, cuci tangan. Kalau menjamah sesuatu, cuci tangan. Supaya apa? Supaya kita bisa sehat, supaya kita bisa kuat untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita bertemu pada ibadah sekolah minggu yang akan datang. Harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, anak-anak-Mu melalui ibadah sekolah minggu di rumah-rumah telah mendengarkan firman-Mu. Engkau menunjukkan kuasa-Mu, mujizat-Mu pada orang yang tuli dan gagap. Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Pada kesempatan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini Tuhan, Engkau jugalah yang menunjukkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Segala sakit penyakit kami, segala permohonan kami kepada Tuhan, pada saat ini kami bermohon Tuhan mendengarkan dan Tuhan tolong kami untuk menjagai dan menyembuhkan kami. Jauhkan kami Tuhan, keluarga kami, dari papa dan mama kami sakit penyakit yang sedang terjadi pada saat ini, COVID-19. Supaya kami satu keluarga dapat senantiasa berada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu supaya kami tetap ingat beribadah, ingat berdoa, dan kami juga ingat untuk menjaga kebersihan kehidupan kami. Engkau pimpin kehidupan kami Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan kehidupan di tengah-tengah keluarga kami melalui pekerjaan orang tua kami,
supaya mereka dapat membesarkan dan menyekolahkan kami, sehingga kami dapat menjadi generasi penerus yang tangguh, yang kuat, yang handal, yang takut kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersukacita hari ini. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya kami juga dapat membawa sukacita ini di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, agar mereka dapat memimpin kami untuk menghadapi pergumulan ini di dalam damai dan sukacita Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihani kami Tuhan, dengarkan dan kabulkan doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik yang manis, masih tetap ibadah ya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita wajib melakukannya di dalam rumah kita masing-masing. Walaupun kita di rumah, kita harus melakukan firman Tuhan. Anak sekolah minggu harus tampil beda. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, berani tampil beda. Ikutin gerakannya ya. Saat ini
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita, Amang membacakan dulu firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Kita ikuti sama-sama ya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di ujung ibadah sekolah minggu kita hari Minggu ini. Kita akan memasuki doa penutup, doa Bapa kami dan doa berkat. Nanti sesudah Amang mengucapkan doa berkat, kalian sambut di rumah masing-masing dengan nyanyian Bapa terima kasih ya. Disambut dengan nyanyian Bapa terima kasih setelah Amang doa berkat. Sekarang duduk yang baik, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam doa Bapa kami yang di sorga, kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di ujung ibadah kita semakin. Karena itu, Amang dan guru-guru sekolah minggu kasih pesan
berpesan kepada kalian semua. Kita tetap beribadah di rumah, rajin berdoa, cuci tangan, jaga kebersihan, dan tetap bersukacita karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Shalom teman-teman, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Walaupun kita ibadah dari rumah, tetap semangat ya. Minggu depan kita ibadah lagi. Jaga kesehatannya ya, sampai jumpa. Selamat hari Minggu.